Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita hari ini, saya akan membahas materi tentang kehidupan politik masa demokrasi terpimpin. Pembahasan yang pertama yaitu menuju demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Kondisi tersebut membuat Presiden Soekarno berkeinginan untuk menyederhanakan partai-partai politik yang ada. Dalam konsepsinya, Presiden Soekarno menghendaki dibentuknya kabinet berkaki empat yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Mayor Jenderal Nasution yang mengajukan usul secara tertulis untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan pelaksanaan demokrasi terpimpin. Pada tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno memanggil Ketua DPR, Mr. Sartono, Perdana Menteri Insinyur Juanda, para menteri, pimpinan TNI, dan anggota Dewan Nasional yaitu Ruslan Abdul Ghani dan Muhammad Yamin, serta Ketua Mahkamah Agung, Mr. Wirjono Pradjodikoro, untuk mendiskusikan langkah yang harus diambil. Setelah melalui serangkaian pembicaraan yang panjang, mereka bersepakat mengambil keputusan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pertemuan tersebut juga menyepakati untuk mengambil langkah untuk melakukannya melalui dekret Presiden. Pada hari Minggu 5 Juli 1959, dalam suatu upacara resmi yang berlangsung selama 15 menit di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengumumkan dekret yang memuat 3 hal pokok. Pada 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Dalam pembentukan kabinet, kemudian diikuti pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, yang langsung diketuai oleh Presiden Soekarno dengan Ruslan Abdul Ghani sebagai wakil ketuanya. Konflik terbuka antara DPR dan Presiden terjadi ketika DPR menolak rencana anggaran belanja negara tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Penolakan tersebut membawa dampak pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Maret 1960. Ia kemudian mendirikan DPR gotong royong. Pembahasan yang kedua yaitu peta kekuatan politik nasional. Antara tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. Politik baru lainnya adalah PKI. Sejak saat itu, PKI berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Soekarno untuk menekan pengaruh TNI Angkatan Darat. PKI mampu memanfaatkan ajaran Nasakom yang diciptakan Soekarno sebaik-baiknya. Karena lewat Nasakom inilah PKI mendapat tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Merasa kedudukannya yang semakin kuat, PKI berusaha untuk memperoleh kedudukan dalam kabinet. Berbagai upaya dilakukan PKI mulai dari aksi coret-coret, pidato-pidato, dan petisi-petisi yang menyerukan pembentukannya Kabinet Nasakom. Pembahasan yang ketiga yaitu pembebasan Irian Barat. Salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah Kabinet Republik Indonesia adalah masalah Irian Barat. Wilayah ini telah menjadi bagian Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1945. Akan tetapi,
dalam perundingan KMB tahun 1950, masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan 1 tahun. Upaya yang dilakukan sesuai dengan piagam penyerahan kedaulatan adalah melalui konferensi UNI yang dilakukan secara bergilir di Jakarta dan di Belanda. Namun, upaya penyelesaian secara bilateral ini telah mengalami kegagalan, dan pemerintah kita mengajukan permasalahan ini ke sidang Majelis Umum PBB. Namun, upaya-upaya diplomasi yang dilakukan di forum PBB terus mengalami kegagalan. Indonesia pun kemudian mengambil jalan diplomasi aktif dan efektif yang puncaknya dilakukannya Konferensi Asia Afrika. Setelah upaya merebut kembali Irian Barat dengan diplomasi dan konfrontasi politik dan ekonomi tidak berhasil, maka pemerintah Republik Indonesia menempuh cara lainnya melalui jalur konfrontasi militer. Belanda mulai menyadari bahwa jika Irian Barat tidak diserahkan ke Indonesia secara damai, maka Indonesia akan menempuh dengan kekuatan militer. Pada tanggal 19 Desember 1961, di depan rapat raksasa di Yogyakarta, Presiden Soekarno mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Tri Komando Rakyat atau Trikora. Belanda menganggap bahwa pasukan Indonesia tidak akan mampu melakukan infiltrasi ke wilayah Irian. Tindakan Indonesia membuat para pendukung Belanda di PBB menyadari bahwa tuntutan pimpinan Indonesia bukan suatu yang main-main. Pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB ke-24, sejak saat itulah Indonesia memperoleh kembali Irian Barat sebagai bagian dari NKRI. Pembahasan yang keempat yaitu konfrontasi terhadap Malaysia. Rencana pembentukan Federasi Malaysia mendapat tentangan dari Filipina dan Indonesia. Filipina menentang karena memiliki keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara. Filipina menganggap bahwa wilayah Sabah secara historis adalah milik Sultan Sulu. Pemerintah Indonesia pada saat itu menentang karena, menurut Presiden Soekarno, pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. Mengenai pembentukan Federasi Malaysia, ketiga kepala pemerintah setuju untuk meminta Sekjen PBB untuk melakukan pendekatan terhadap persoalan ini, sehingga dapat diketahui keinginan rakyat di daerah-daerah yang akan dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia. Namun, sebelum misi PBB menyelesaikan tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya, Federasi Malaysia diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia menganggap proklamasi tersebut sebagai pelecehan atas martabat PBB dan pelanggaran komunike bersama Manila. Aksi-aksi demonstrasi menentang terjadi di Jakarta dan di Kedutaan RI di Kuala Lumpur. Sehingga pada tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia diputuskan. Di tengah berlangsungnya konfrontasi, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia mengambil sikap menolak pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ketika tanggal 7 Januari 1965, Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan spontan, Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Sekian penjelasan materi kehidupan politik Indonesia masa demokrasi terpimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.